mungkin menjadi tambahan sumber informasi yang meningkatkan keimanan kita. Kita akan membahas pada pertemuan ini adalah seperti yang ditulis oleh Syekh Ramdhan Al-Buti. Beliau mengatakan siru ikhtiyaril jaziratil arabiyah mahdan li nash'atil Islam. Rahasia kenapa Jazirah Arab itu dipilih untuk menjadi tempat lahirnya Islam. Kalau saya di sini tanya ke bapak-bapak misalkan, ada tidak yang pernah mendengar alasannya? Kenapa Islam itu ada di Arab? Atau kenapa Islam itu lahirnya di Arab? Kenapa Islam tidak lahir di Nusantara? Kenapa Islam tidak lahir di Afrika? Kenapa Islam tidak lahir di ujung Eropa atau Amerika? Kenapa di Arab? Kira-kira yang paling sering apa, Pak? Yang menjadi jawaban kalau ada pertanyaan begitu. Ada yang usul atau menyampaikan yang pernah diketahui mungkin sebagai akan melihat itu. Kira-kira yang ada di masyarakat kita ini atau yang ada di kita sajalah. Ketika diadakan atau ketika disampaikan pertanyaan ini itu yang ada di benak kita itu apa jawabannya? Yang paling sering itu karena Arab itu jahiliyah katanya. Padahal itu teori paling lemah. Ya, jadi teori paling lemah tapi yang tersebar di tengah masyarakat. Disebut katanya Arab itu jahiliyah, makanya Islam hadir di sana. Kalau kita mau bicara jahiliyah, di Islam sebelum hadir itu ada yang jauh lebih jahiliyah dari Islam. Mohon maaf, ada yang lebih jauh jahiliyah daripada Arab. Bahkan semua kejahiliahan yang ada di tanah Arab itu impor. Artinya kalau impor berarti bukan produsen kejahiliahan gitu. Contoh misalkan, kalau kita mau bicara jahiliyahnya, berhala misalkan. Berhala yang ada di Mekah itu pertama kali impor dari Romawi. Dulu di Ka'bah itu nggak ada berhala. Walaupun di saat nanti Nabi SAW Fathu Mekah, hampir 400 berhala yang ada di seputaran Ka'bah. Berhala pertama yang ada di Ka'bah itu impor dari Romawi. Ada seorang pimpinan bangsa Arab kala itu namanya Amr bin Luhai. Dia lagi berjalan perdagangan menuju ke Romawi. Begitu sampai di Romawi, Romawi lagi kering, kemarau, paceklik. Semua orang yang ada di sana nyembah patung. Ya, karena beberapa lama di sana ternyata melihat orang-orang yang nyembah patung ini justru menurut dia dengan kedangkalan apa yang ada di pikirannya, ya, banyak nyembah ketika disembah patung mendung. Dan gak lama dari itu hujan. Wah, ini Amr bin Luhai ngelihat, wah ini cocok kalau saya bawa ke Mekah. Kalau saya bawa ke Arab cocok, sebab Arab ini jarang hujan, kering, banyak masa pacekliknya. Ini kalau dibawa ke tempat saya, wah tinggal suruh mereka nyembah, hujan. Akhirnya didatangi pemilik patung ini untuk dibeli berapapun. Karena Amr bin Luhai saudagar kaya. Sama yang punya patung enggak, ini enggak dijual. Tapi yang punya patung juga punya jiwa bisnis. Jadi bukan berarti ini enggak dijual terus melewatkan kesempatan begitu saja enggak. Begitu mau pergi, Amr bin Luhai dipanggil. Nih, sebentar. Kalau yang ini enggak dijual, tapi kalau anaknya dijual. Jadi ditunjukin agak jauh dari situ ada patung lebih kecil. Dia bilang itu anaknya. Terus tanya Amr bin Luhai ini, kalau itu anaknya kira-kira saktinya gimana? Sama apa enggak? Oh sama. Ya, boleh dibuktikan. Akhirnya dibawa ini patung anaknya ini. Diletakkan di sebelah Ka'bah. Ini pertama patung Ka'bah. Berhala pertama yang ada di sebelah Ka'bah. Namanya Hubal. Artinya impor kan kejahilian. Sebelum ada kejahilian nyembah patung di situ, sudah banyak nyembah di tempat lain. Wa'dul banat. Kejahilian wa'dul banat. Apa wa'dul banat itu? Mengubur bayi wanita. Orang-orang kala itu kalau ada punya anak lahir perempuan, aib. Ceritanya begitu kan. Yang masyhur kan ceritanya Umar bin Khattab. Anaknya lahir sama istrinya nggak dikasih tahu kalau itu perempuan. Begitu ketahuan perempuan langsung mau dikubur gitu kan. Tapi kita perlu tahu ini bukan kelakuannya orang Arab. Atau bukan kelakuannya orang-orang yang ada di Mekah. Enggak. Ini impor. Dari mana? Dari Persia. Persia kala itu memang menaikkan grade-nya laki-laki itu seolah di atas segalanya gitu. Karena punya masing-masing peradaban kan punya sesuatu yang ditinggikan. Peradaban Yunani itu beda dengan Romawi. Kalau Yunani yang pinter, yang punya kekuatan.
Karena mereka menghargai otak. Begitu berganti ke Romawi, ganti. Yang kuat, yang fisiknya kuat. Karena mereka mengandalkan otot, bukan otak. Ya, berubah. Ya, segala gladiator lah, segala. Kalau Yunani nggak ada. Yunani apa? Ilmu pengetahuan apa. Persia begitu, laki-laki. Nah, kalau punya anak perempuan dikubur ya, atau dibunuh, dipersembahkan kepada dewa api mereka. Di Mekah akhirnya ada kebiasaan yang seperti itu. Tapi apa? Bukan dari produk asli. Contoh, ada juga pernikahan yang disahkan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Tapi nanti di Islam hadir, dalam syariat Islam ini disebut sebagai pernikahan batil. Bagaimana pernikahannya? Kalau ada seorang wanita hamil, ditunggu sampai punya anak. Ya, begitu punya anak, untuk menentukan siapa suaminya atau siapa bapak dari anak ini, maka wanita ini diminta untuk mengaku sebelum punya anak ini pernah zina dengan siapa aja. Nah, disebut 1, fulan, 2, 3, 4. Misalkan ada 7, ya suruh jejer nih 7. Lalu bayinya itu ditempelkan ke muka 7 orang ini. Kira-kira mana yang paling mirip? Ya, begitu mirip fulan, berarti nikahnya sah dengan fulan ini. Akhirnya mereka suami istri. Ya. Itu pernikahan yang dulu di masa sebelum Islam hadir legal. Tapi perlu kita ketahui ini juga bukan produk asli Arab juga. Jadi kalau umpama ada jawaban kenapa Islam itu hadir di Arab, lalu jawabannya karena kejahiliahan, enggak. Sebab kejahiliahan, kalau kita bicara jahiliyah, kalau ini hanya impor, berarti kan ada yang lebih parah, yang mengimpor. Ya, karena dia produsen. Ini hanya sekedar pemakai. Ya, ini sekedar pemakai. Produk apapun ya, yang ada di Arab kala itu diimpor. Bahkan yang kaitannya dengan kejahiliahan muamalah misalkan, ya segala gharar lah, riba apa segala macam, bukan produk mereka sendiri. Ya. Sebab mata uang pun orang Arab itu tidak punya mata uang sendiri. Mata uang itu yang dipakai di Arab itu dinar dan dirham. Dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Ya. Jadi kalau semisal di kita masih ada yang menyimpan jawaban itu, kenapa diturunkan Islam ini di Arab? Karena Arab jahiliyah, karena ada yang lebih jahiliyah daripada Arab. Ya. Harusnya kalau teorinya itu karena jahiliyah, ya tempat yang jauh lebih jahiliyah lebih berhak. Ya. Nah, singkatnya banyak beberapa lembar ini disampaikan oleh Dr. Romdon Al-Buti. Saya mau menyampaikan kesimpulannya aja. Beliau menyampaikan ada 3 jawaban teratas dari para ahli sejarah. Karena kalau ini kita cari di ayat nggak ada. Jangan kita buka Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir mau cari alasan kenapa turun di Arab, nggak ada secara letterlek gitu ya, menyampaikan tentang sebabnya, nggak ada. Nggak ada Allah sampaikan dalam ayat sekian bahwa kenapa turun di Arab, nggak ada. Nggak ada juga dalam hadis, Nabi tidak pernah menyampaikan kenapa Islam ini kok turunnya di Arab. Terus Nabi menyampaikan Islam ini turun di Arab karena nggak ada. Oleh sebab itu, ini bahagian daripada ijtihad para ulama. Melihat kira-kira apa sebab yang ada. Nah, di antara yang mengemuka 3 sebab, dan ini yang diambil oleh Dr. Romdon Al-Buti, sehingga nanti kita tahu ini kan mukaddimah menuju lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kenapa nanti kok tempat ini dipilih gitu ya. Yang pertama beliau mengatakan minal ma'lum annallaha qad ja'ala al-baital harama masabatan lin-nasi wa amna wa ja'alahu awwala baiti wudi'a lin-nasi lil ibadah wa iqamati sya'airid diniyah wa haqqaqa fi dhalikal wadi da'wah abil anbiya Ibrahim wa min lawazimi hadha kulluh wa muqtadayatihi an takuna hadhil buq'ah al-mubarakah nafsuha mahdan lid-da'watil islamiyah. Jadi Bapak Ibu, yang saya yakin nggak pernah terbetik mungkin di otak kita kalau kita ditanya ini, kenapa Islam itu lahir di Arab? Teori yang pertama mengatakan sebab di Arab ada Ka'bah. Sebab di Arab ada Ka'bah. Kenapa Ka'bah menjadi alasan? Ka'bah itu didirikan pertama, pondasinya setelah dipondasikan oleh para malaikat entah di zaman kapan, karena memang pernah ada makhluk yang pernah Allah berikan izin untuk tinggal di bumi sebelum manusia. Ya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka atau selesaikan mereka. Oleh sebab itu ketika Allah ingin menciptakan manusia lagi, malaikat bertanya. Kan begitu. Kurang lebih begitulah ya. Kita tidak bicara detailnya. Nanti kalau kita cerita tentang Nabi Adam barulah kita bisa detailnya. Lalu setelahnya manusia, Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali turun ke muka bumi ini bersama dengan Hajar. Banyak riwayat disampaikan Nabi Adam datang kalau sekarang ini di daerah yang namanya kurang lebih India gitu. Sekarang, dulu bukan India mungkin namanya. Ya, terus istri beliau mohon maaf Hawa ya. Hawa turunnya di tempat yang lain. Nah, di antara hal-hal pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi begitu turun terpisah tempat yang begitu jauh dengan istri, bukan pertama kali yang mau dilakukan itu ketemu sama istri, enggak. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam adalah apa? Bertaubat. Dan taubatnya diterima. Ya. Jadi bertaubatnya Nabi Adam itu di bumi dan diterimanya ketika Nabi Adam di bumi. Setelah itu melaksanakan perintah Allah, apa dia? Meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini ditinggikan Nabi pertama. Dibuat tuh bangunannya. Ka'bah itu nggak bisa lebih besar, nggak bisa lebih kecil, Pak. Karena Ka'bah ukuran pondasinya sudah ada. Ya, dua nabi ini ketika di atas pondasi itu sudah tidak terlihat lagi karena yang dua nabi ini yang diminta untuk meninggikan Nabi Adam dan nanti di pertengahan perjalanan para nabi adalah Nabi Ibrahim, itu nggak tahu begitu sampai di tempat itu mana yang harus saya bangun dari pondasi. Banyak riwayat diantaranya yang disampaikan dalam tafsir At-Tabari, ya, dari sekian riwayat lah yang banyak disampaikan karena ini ada dari Mujahid, Qatadah dan Ibnu Abbas. Itu ketika datang ke sana menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Rabb, mana yang harus aku tinggikan? Angin datang. Dan angin yang begitu kencang itu bangunan pondasinya dan itu ditinggikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu yang terjadi juga dengan Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim ketika datang ke sana sudah tidak ada lagi itu bangunannya, habis. Riwayat yang kuat menyampaikan kenapa itu bangunan Ka'bah habis, sebab di masa Nabi Nuh yang menghempas atau menghempas semua kehidupan pada masa itu, termasuk diantaranya yang dihempas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah tidak ada lagi. Batu yang dibangun atau ditinggikan oleh Nabi Adam itu hilang. Dan para nabi itu sejak zaman Nabi Adam itu senantiasa datang ke Ka'bah. Tentu dengan syariat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dari mana kita tahu? Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang bercerita tentang Haji Wada. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan itu lewat dalam satu daerah gitu ya, mendekat ke arah Mekah di lembah gitu, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu ini lembah apa? Abu Bakar secara adab, Abu Bakar apa Nabi bertanya kepada Abu Bakar? Abu Bakar ahli sejarah. Ya, bahkan sejarah bangsa-bangsa Arab kuno paham. Makanya Nabi bertanya, kamu tahu nggak ini lembah apa? Sebagai adab, Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Nabi mengatakan, di lembah ini aku diperlihatkan. Di lembah ini aku diperlihatkan Adam datang dari sana menuju Ka'bah. Ya, Ibrahim datang dari sana menuju Ka'bah, Musa datang dari sana menuju Ka'bah. Langsung Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya aku ingin menjawab itu. Karena dalam sejarah lembah ini dikenal sebagai lembah jalur para nabi. Artinya para nabi datang ke Ka'bah, bukan Ka'bah itu hanya dari zamannya Nabi Ibrahim terus ke sini, enggak. Dari sebelumnya. Ya, bahkan bukan hanya sekedar dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, hancur, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi. Lalu penutupnya, jadi kalau istilah tuh ya, nabi pembuka di tempat itu berarti nabi penutup juga ditakdirkan di tempat itu. Makanya kalau Islam itu ada lahirnya di Jawa ada apa? Ya kan? Nggak ada tarikan sejarah gitu loh. Ya, tidak ada apa apa itu modal genetik. Nah, gitu.
Jadi ini nggak ada yang mempersatukan, itu nggak ada. Mau turunnya di Afrika juga nggak ada. Tapi kalau di sana, ini alasannya. Karena Ka'bah. Di Ka'bah tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk Nabi Adam, nabi awal, tempat yang Allah pilih untuk Nabi Ibrahim, nabi tengah, dan tempat yang Allah pilih untuk nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kita tawaf, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan umroh atau haji, saat tawaf itu sambil berpikir, ya Rabb, ternyata di antara alasan kenapa tanah Arab ini menjadi pilihan adalah ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Yang sedang saya tawaf itu, Ka'bah, kiblat ini sebabnya. Ya, kenapa Islam itu hadirnya di Arab? Karena di situ ada Ka'bah, pemersatu yang menjadi benang merah antara nabi paling awal dengan nabi paling akhir. Makanya Nabi Isa tidak di Arab, sebab Nabi Isa belum terakhir. Ya, Nabi Musa juga bukan di Arab, sebab Nabi Musa jauh dari akhir. Dan juga bukan pertengahan. Ya. Begitu Nabi terakhir, Allah kembalikan lagi ke sana. Allah kembalikan lagi ke Ka'bah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, yang banyak disampaikan oleh para ahli sejarah, dan dikutip oleh Syekh Rumdun Al-Buti, beliau mengatakan, Al-Buq'ah al-Jughrafiyah lil Jaziratil Arabiyah turashihuha lil qiyami bi'ibi misli hadhihi da'wah bisabab annaha taqa' fi nuqtatil wasat bainal umamil mukhtalifah. Jadi, Bapak Ibu, kenapa ini Arab atau Mekah wabil khusus gitu ya, pilihan untuk bisa menjadi tempat lahirnya Islam, sebab kalau mau diukur secara objektif, maka Mekah ini letaknya berada di tengah bumi. Mekah ini letaknya berada di tengah bumi. Makanya agak susah kita sekarang kalau diminta sentral bumi itu, dan itu akhirnya menjadi titik 0 jam, itu kota Greenwich, itu agak susah. Sebab mau diukur kemana, dia nggak bisa ditaruh tengah. Dia agak lebih utara. Ya, taruhlah kalau barat timur bisa kita ukur-ukur. Terserah kita mau letakkan di mana tengahnya. Tapi kalau untuk utara dan selatan. Nah, Mekah ini begitu. Apalagi banyak, saya kemarin ngelihat di Jazirah, Al Jazeera. Di Al Jazeera itu dia punya video dokumenter, bukan baru, udah lama. Tapi untuk meneliti saja, bagaimana sih makna tengahnya Mekah ini. Jadi begitu dia coba hitung dengan segala penelitian para ahli yang dia kumpulkan, dari segi meter gitu ya, atau kilometer, memang tengah. Dan yang luar biasa lagi dari segi daratannya saja, karena memang manusia ini kan menghuninya daratan, itu juga tengah. Dan diketengahkan juga alasan dari segi penyebaran dakwah. Yang luar biasa, ketika Islam ini ditinggal Nabi SAW, itu tidak berat sebelah menyebarnya. Bukan banyak ke timur, ke barat mandek, enggak. Bukan banyak ke barat, ke timurnya mentok, enggak. Bukan banyak ke utara, ke selatan, enggak. Kalau di video itu dihitung dengan tahun ya, sekian hijriah. Itu nyebarnya itu kayak mekarnya bunga. Jadi bersamaan, gitu. Ya nggak mungkin lah ini kalau sekedar dirancang oleh para khalifah setelah Nabi atau para dinasti setelah para khalifah. Nggak, mustahil. Yang pasti akan ada halangan, rintangan, apa segala macam. Tetapi karena ini takdir ilahi, maka berkembangnya itu. Dan itu objektif karena ilmiah. Kesini itu tahun berapa sudah sampai kemana. Kesini tahun berapa udah sampai. Kesana tahun berapa, kesini tahun berapa. Dan itu kayak bunga mekar. Merata. Ya. Luar biasa. Makanya kenapa teori Islam masuk ke Indonesia itu dari pedagang Gujarat tertolak. Bukan apa-apa. Sebab terlalu lama jaraknya. Kalau kita ambil teori pedagang Gujarat yang memasukkan agama Islam ke Indonesia, maka jaraknya kurang lebih 600 tahun setelah wafatnya Nabi. 600 tahun. Padahal di zaman kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah, ya, bukan Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, itu yang di tahun sekitar 700-an, sudah ada
bukti surat menyurat dari Raja Sriwijaya kepada sang khalifah. Ya. Bagaimana Raja Sriwijaya kala itu memberikan pujian, memberikan apa, dan minta agar dikirim guru datang ke Sriwijaya mengajarkan. Sebab apa? Di zamannya Umar bin Abdul Aziz terkenal betul. Ya, terkenal administrasinya. Hanya memimpin sampai 3 tahun, nggak ada orang miskin. Kan otomatis akan menjadi buah bibir kan? Ya, viral lah pastinya. Tentu dengan caranya pada masa itu viralnya. Jangan tanya, viralnya emang punya IG? Enggak lah. Tapi viralnya dengan cara tertentu pada masa itu. Sehingga raja-raja banyak yang berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz. Minimal yang ini, gimana cara kamu dengan rakyat yang jumlahnya begitu besar, kerajaanmu juga bukan kecil, konflik lagi kamu, saat mimpin tuh lagi konflik, hanya 3 tahun, di akhir-akhir tahun masa kepemimpinannya, nyari orang miskin susah. Nyari orang miskin susah. Kalau sekarang kita nyari orang miskin susah. Kalau kita punya duit 2 juta kita keluar, terus kita mau sedekah. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada yang datang nggak kira-kira? Dulu susah lah. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini, sampai panitia zakat tuh bingung. Datang ke khalifah, gimana caranya ini? Nggak habis ini kalau cuma ngandelin rakyat kita. Sebab rakyat kita itu semuanya muzaki. Bingung kan? Ya viral. Bahasanya viral lah gitu. Kondisi ini. Banyak raja berkirim surat. Minta diantar guru lah, ngajarin gimana caranya ke pemerintahan itu. Termasuk diantaranya yang datang dari Sriwijaya. Nah, ini kan kalau di Sriwijaya tahun 700, ya kalau tahun 700 jaraknya dengan wafatnya Nabi hanya 100. Ya, dan itu yang pas. Sebab ketika dilihat dari apa yang disampaikan dalam dokumenter itu, iya betul, karena memang sudah meluas itu sampai dengan arah timur jauh, sampai dengan Andalusia, itu hampir tahun yang bersamaan. Karena masuk ke Andalusia, ke Spanyol dan Portugal untuk saat ini, itu juga di akhir masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Sampai di sana 750, sampai di timur 750. Jadi kebayang gitu. Karena jaraknya kalau dari Mekah ke Spanyol Maroko, kalau naik pesawat kurang lebih 6 jam, 6-7 jam. Kalau ke Indonesia kurang lebih 8-9 jam. Ya jaraknya kurang lebih kan. Tapi di waktu yang bersamaan akhirnya sampai ke tempat itu. Itu kenapa dipilih Arab. Begitu juga ke selatan. Ke selatan lebih dulu karena mentoknya selatan Yaman. Ke bawah lagi laut itu, nanti ke bawah lagi pasti ketemunya kutub. Tapi kalau ke atas, nah ke atas itu kalau nanti dilihat gitu ya. Itu ke atas itu ternyata Islam itu di awal dinasti Bani Abbasiyah sudah mampu untuk menyentuh daerah yang disebut oleh mereka-mereka kala itu tidak ada matahari. Ya, dalam beberapa tulisan yang ada di dinasti Bani Abbasiyah, Islam itu sudah diminta untuk mendatangi tempat yang tidak ada matahari. Di mana tempat yang tidak ada matahari? Di kutub. Ya memang kutub terbagi 2. Kalau lagi musim dingin tidak ada matahari, kalau lagi musim panas tidak ada malam. Ya, jadi kalau lagi musim panas, model seperti saat ini misalkan gitu ya. Oh itu isinya siang terus. Ya, nanti kalau malam ya malam, terus mau jam berapa aja gelap, jam berapa aja. Sudah sampai di situ. Ya. Dan peradabannya bukan kecil. Saya pernah mendatangi satu tempat di Rusia Utara. Dan ketika sampai di sana takjub luar biasa. Karena peninggalan Islam itu begitu kental di tempat itu. Walaupun sekarang sudah tidak terlalu banyak orang tinggal di sana. Tapi peradaban Islam begitu kental. Ada istananya, ada bentengnya, ada segala macam. Saya tanya, ini kalau dihitung tahun berapa? Disampaikan tahun berapa? Tahun 850 Masehi. 850 Masehi. Masa setelah Harun ar-Rasyid. Dan memang betul. Ya. Artinya sudah sampai ke sana. Kenapa? Tengah. Nggak kebayang kalau Islam ini hadirnya, misalkan contoh di daerah paling timur, Jepang. Gitu. Jepang ke sana lagi udah laut. Nembus-nembus Amerika. Amerika belum ketemu. Jadi harus jalannya semuanya ke barat. Nah. Walaupun kalau Allah menentukan pasti mudah. Tetapi itu dia juga sunatullah. Sunatullah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyampaikan unsur ikhtiar. Gitu. Ya, ikhtiar sebagai manusia. Akhirnya bisa ke sana, bisa ke sana. Begitu ke sana selesai, balik lagi, ke sana lagi. Ke sana selesai, balik. Jadi di tengah. Semua sekarang begitu. Makanya kalau ada ditanya, kenapa pesawat Emirates itu bisa maju?
Kenapa Qatar bisa maju? Hanya modal karena negaranya kaya? Enggak. Sebab letaknya yang strategis. Dia ada di tengah. Jadi kalau orang dari timur mau pergi ke barat, mampir ke tempat dia, aman. Nah ini ke sana lagi, aman. Jadi terkadang letak strategis itu pengaruh. Ya, untuk sesuatu yang baik. Dulu Malaka juga begitu. Letaknya strategis. Makanya Selat Malaka menjadi incaran favorit. Kenapa? Lokasinya yang strategis, dan itu menjadi alasan nomor 2. Alasan nomor 3, tidak semua alasan saya sampaikan karena jamnya juga yang tidak mencukupi. Alasan nomor 3 yang disampaikan oleh para ahli sejarah, iqtadat hikmatullahi ta'ala an takuna lughah al-arabiyyah hiya lughatud da'wah al-islamiyah. Sebabnya adalah karena bahasa. Karena bahasa. Karena bahasa Arab. Al-Quran turun bahasa Arab. Dan bahasa sampai dengan detik ini satu-satunya bahasa yang tidak mengalami perubahan sedikit pun hanya bahasa Arab. Saya pernah bawa jamaah beberapa guru besar dari salah satu universitas di Indonesia pergi untuk ziarah Masjidil Aqsa. 2 di antara para profesor itu adalah profesor bahasa. Ya, satu filologi bahasa atau satu apalagi bahasa, tapi semuanya bahasa. Lagi sepanjang perjalanan setelah sampai di sana, karena saya di sana kan menggunakan bahasa Arab. Dia bilang, Ustaz, saya ini bukan spesifikasi ahli bahasa Arab. Tapi bahasa yang saya teliti untuk saya dengar, memang yang paling enak didengar bahasa Arab. Awalnya mulainya dari situ. Akhirnya ngobrol lah gitu. Lalu dia menyampaikan, banyak penelitian, bukan cuma ditulis oleh orang yang berbasic Arab atau berbasic Islam, bukan. Tetapi yang ditulis oleh siapapun ilmuwan bahasa, menyampaikan bahasa paling kuat itu bahasa Arab. Bahasa paling kuat bahasa Arab. Bahkan secara teori manusia, bahasa ini tidak akan punah sampai kiamat. Saking kuatnya. Terus saya bilang, atas dasar apa, Prof? Disebutkanlah berapa ada unsur pendukung bahasa untuk menjadi kuat itu ada sekian belas, saya lupa. Dan itu satu-satunya bahasa yang ada memenuhi segala unsurnya hanya bahasa Arab. Ini bukan karena saya orang Islam, Ustaz. Tapi memang begitulah ilmu. Dari segi huruf, dari segi pelafatan, dari segi keunikan, dari segi semuanya disebutkan dan semua ada bahasa Arab. Contoh, bahasa yang ada di Taurat, bahasa apa? Ada yang tahu? Bahasa Ibrani. Ada yang bisa bahasa Ibrani? Tidak ada. Yahudi sekarang pakai bahasa Ibrani. Kalau kita datang ke Israel, bahasanya Ibrani. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu. Ibraninya dia beda dengan Ibraninya Bani Israel zaman Nabi Musa. Jadi kalau Bani Israel zaman Nabi Musa ada yang hidup lagi gitu satu ya. Ketemu dengan Yahudi sekarang, nggak nyambung ngomongnya. Mesti yang tanya, oh bahasa apa? Ibrani. Saya juga Ibrani. Tapi Ibraninya nggak nyambung. Sama-sama Ibrani nggak nyambung. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita aja kadang-kadang yang orang Indonesia disuruh membaca buku bahasa Indonesia, tapi ditulis tahun 1920 misalkan. Misal contoh, itu aja masih agak, sebentar. Begitu-begitu tuh. Ejaan lama kelihatan. Dan itu bukan hanya sekedar Inggris pun begitu. Yang lain begitu. Ini mohon maaf. Ini dikarang oleh ulama tahun 2000. Taruhlah begitu ya. Lalu saya jejerkan di sebelahnya tahun 1500. Jadi bedanya berapa? 500 tahun. Saya berikan di sebelahnya tahun 1000. Jadi ini tahun 2000 dikarang, tahun 500 dikarang. Ini aja dengan ini bedanya 500. Lalu di sini ada yang tahun 1000. Nggak usah kita ambil satu lembar tanpa dilihat penulisnya, tanpa dilihat bacaannya saja, maka tidak akan pernah ngelihat bedanya. Nggak akan lihat bedanya ini. Ini saat ini saya baca yang dikarang tahun 2000. Lalu saya baca yang dikarang tahun 1500. Nggak ada beda. Kalau umpama nggak kelihatan siapa pengarang, apa judulnya, apa segala macam, terus ditanya, mana yang lebih tua ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Persis. Lalu yang di tahun 1000, persis. Bahkan kalau dengar hadis Nabi yang jaraknya sudah 1400 tahun, buat orang yang paham bahasa Arab, itu kayak omongan yang biasa diomongin. Termasuk Al-Quran. Maka ini alasannya. Ya kalau umpama nanti turunnya di Romawi yang kala itu menggunakan bahasa Romawi, atau di daerah Syam yang menggunakan bahasa Suryani, atau yang di daerah yang tidak menggunakan bahasa Arab, mungkin udah punah juga sekarang. Makanya
kitab suci yang menggunakan bahasa aslinya yang turun dari langit hanya Al-Quran. Yang lain enggak. Ya. Yang lain tidak. Ya, makanya kan kalau kita lihat kitab suci agama lain, biasanya sudah terjemahan. Biasanya sudah terjemahan. Bahasa aslinya enggak ada. Al-Quran ada terjemahannya. Tapi dimanapun terjemahan Al-Quran, pasti di sebelahnya Arabnya masih ada. Coba sekarang, datanglah kita ke toko buku yang ada, kita lihat agama-agama yang lain yang memiliki kitab suci, kita lihat rata-rata sudah bahagian dari terjemahan. Kalaupun tidak, mungkin nanti referensinya ke Inggris. Kalau tidak ke Inggris, mungkin bahasanya. Tapi tetap bukan bahasa asli di mana dulu nabinya memberikan. Atau di mana dulu murid-muridnya mencatat apa yang disampaikan oleh nabinya. Karena alasan bahasa ini, itu termasuk alasan yang kuat kenapa Islam itu hadir. Sebab tidak akan mungkin kita bicara Islam kalau tidak bicara bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Ya. Lalu hadis bahasa Arab. Perkataan para sahabat bahasa Arab. Kebayang ya, kalau ternyata Islam ini hadir di daerah yang bahasanya terlupakan 500 tahun setelahnya. Nggak ada lagi yang pakai. 500 tahun setelahnya. Bahasa kita aja, bahasa Indonesia ini belum sampai... Kan bahasa kita, bahasa Indonesia ini mulai diakui ya. Belum dipakai keseluruhan. Diakui di Sumpah Pemuda. Baru diakui, karena sebelum Sumpah Pemuda orang pakai bahasanya masing-masing. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sumatera pakai bahasa Sumatera, orang Kalimantan pakai bahasa Kalimantan. Artinya belum 100 tahun kita. Nggak tahu nanti 500 tahun apakah bahasa ini ada. Nah, kalau andai ada satu bahasa yang dipakai untuk tempat turunnya agama ini, dan bahasanya hanya 500 tahun, lepas itu sudah. Bingung kita. Ini enggak. Makanya agama ini begitu kayanya. Oleh sebab itu yang membuat Mongolia kala itu benci sekali dengan Islam, sehingga menghancurkan perpustakaan yang ada di Baghdad. Lalu semua bukunya itu dimasukkan ke Tigris, sungai besar, yang akhirnya sungai itu menjadi hitam gitu ya, sebab tinta dari kitab yang dimasukkan di sana menunjukkan betapa umat ini luar biasa. Sebab apa? Untuk menggalinya mudah. Sumbernya masih bisa didapat dengan cepat. Ya, kalimat-kalimat yang menjadi sumber dasar syariat itu, ya kalimat-kalimat yang tidak berubah dari susunan, baik huruf, kata, ataupun ya kalimat-kalimat yang ada. Nah, itulah yang disampaikan oleh Syekh Rumdun Al-Buti. Jadi, kenapa? Jadi kalau mau ditanya, kenapa Islam itu hadir di Arab? Mudah-mudahan tidak lagi dijawab karena jahiliyah. Enggak. Tapi Islam itu hadir di Arab, satu, karena Ka'bah ada di sana. Yang ini menjadi pengikat pemersatu, benang merah antara Nabi dengan Nabi, dan Nabi awal dan Nabi akhir zaman. Yang kedua, karena lokasi. Mekah ini memang dia itu di tengah. Makanya kenapa awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama kali Allah letakkan rumah yang ada di atas, atau bangunan yang ada di atas muka bumi itu di Ka'bah. Ya, seolah itu menjadi titik gitu, sentral. Ya. Lalu yang ketiga, alasan bahasa. Sebab bahasa Arab ini ya bahasa yang saya tidak bicara secara subjektif, tapi bicara secara objektif. Memang inilah dia satu-satunya bahasa yang sampai dengan detik ini tidak berubah, satu huruf pun tidak berubah. Sehingga berjarak 1400 tahun ini itu sudah terbukti tidak ada yang merasa aneh ketika membaca tulisan apapun 1400 tahun yang lalu. Maka ini yang insya Allah menjadi salah satu ikhtiar gitu kan ya, yang bahasa ini tidak akan berubah sampai dengan, walaupun bahasa Arab banyak tantangan ya, banyak sekali di sana sekarang orang-orang yang tidak suka dengan bahasa Arab ini mencoba untuk ada bahasa amiyahnya atau bahasa pasarannya yang ngerusak apa segala macam. Tapi bersamaan dengan itu masih tetap mereka-mereka yang ada di Arab ataupun mereka-mereka yang di luar Arab yang mempelajari agama ini, bahasa aslinya itu masih tetap menjadi bahasa yang mudah untuk mereka pelajari dan familiar. Itu yang mau saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan bicara tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab bukan hanya sekedar nasab, tapi nanti mungkin diambil beberapa leluhur beliau lah gitu ya, diambil beberapa kakek buyut beliau untuk dijadikan cerita. Ya, seperti kalau misal contoh di saat diceritakan Quraisy gitu ya, banyak yang nggak tahu kalau Quraisy ini bukan dari zaman Nabi Ismail itu ada terus di sana, enggak. Quraisy ini sempat terusir. Dan terusirnya itu bukan main-main, jauh sampai ke perbatasan Romawi di Syam. Tinggal di sana lama. Jadi di Mekah itu lama, nggak ada namanya suku Quraisy itu nggak ada. Sampai nanti di antaranya salah satu kakek buyut Nabi yang akhirnya membawa kembali Quraisy. Ya. Lalu, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baru nanti setelahnya kita membahas tentang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.